Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak. Baiklah, saya akan memaparkan yaitu tentang kurikulum operasional di satuan pendidikan. Dengan materi komponen kurikulum operasional, kemudian kedua, pendampingan, evaluasi, dan pengembangan profesional di satuan pendidikan. Komponen kurikulum. Komponen kurikulum ada 6. Yang pertama itu adalah karakteristik satuan pendidikan, kemudian visi, misi, dan tujuan, kemudian yang ketiga pengorganisasian pembelajaran, kemudian yang keempat rencana pembelajaran, kemudian yang kelima pendampingan, evaluasi, dan pengembangan operasional, dan yang terakhir adalah lampiran. Nah, di sini saya akan menjelaskan satu persatu komponen kurikulum. Kita pindah di karakteristik satuan pendidikan. Karakteristik satuan pendidikan, karakteristik sekolah yang menggambarkan keunikan sekolah dalam hal peserta didik, sosial, budaya, guru, dan tenaga kependidikan. Kemudian visi misi tujuan, yaitu visinya menggambarkan bagaimana peserta didik menjadi subjek dalam tujuan jangka panjang sekolah dan nilai-nilai yang dituju. Misinya menjawab bagaimana sekolah mencapai misi. Kemudian tujuannya menggambarkan patok-patok atau milestone penting dan selaras dengan misi dan dampaknya pada peserta didik. Kemudian pengorganisasian pembelajaran. Pengorganisasian pembelajaran di sini ada intrakurikuler, ada proyek penguatan profil Pancasila, dan ada ekstrakurikuler. Yang mana itu intrakurikuler? Intrakurikuler itu berisi muatan atau mata pelajaran dan muatan tambahan lainnya jika ada, seperti mulog. Terus proyek penguatan profil Pancasila, menjelaskan pengelolaan proyek yang mengacu pada profil Pancasila pada tahun ajaran tersebut. Kemudian ekstrakurikuler, gambaran ekstrakurikuler dalam bentuk matrik atau tabel. Terus pendampingan, evaluasi, dan pengembangan profesional. Kerangka bentuk pendampingan, evaluasi, dan pengembangan profesional yang dilakukan untuk peningkatan kualitas pembelajaran secara berkelanjutan di satuan pendidikan. Nah, kemudian lampirannya, contoh-contoh pembelajaran ruang lingkup kelas, terus contoh penguatan profil pelajar Pancasila, terus referensi landasan hukum atau landasan lain yang kontekstual dengan karakteristik sekolah. Nah, sekarang kita pindah di pendampingan, evaluasi, dan pengembangan operasional di satuan pendidikan. Pendampingan, evaluasi, dan pengembangan operasional di satuan pendidikan dengan tujuan pendampingan, evaluasi, dan pengembangan profesional dilakukan secara internal oleh satuan pendidikan untuk memastikan pembelajaran berjalan sesuai rencana untuk mencapai tujuan yang ditetapkan. Nah, di sini ada coaching, mentoring, pendampingan, dan pendampingan pengembangan profesional. Apa itu coaching? Coaching itu adalah proses pendampingan untuk mencapai tujuan dengan menggali pemikiran-pemikiran seseorang terhadap suatu masalah. Terus melakukan mentoring. Mentoring itu proses pendampingan dengan berbagi pengalaman atau pengetahuan untuk mengatasi suatu kendala. Terus pendampingan
pendampingan dan pelatihan, proses pendampingan dengan menguatkan pengetahuan dan keterampilan yang berkaitan dengan kinerja dengan narasumber internal atau eksternal atau menyesuaikan dengan kemampuan satuan pendidikan. Nah, terus prinsip-prinsip pendampingan dan pengembangan profesional. Yang pertama itu adalah aktivitas yang dilakukan berdasarkan hasil kegiatan evaluasi. Nah, pendampingan itu dan pengembangan profesional sebagai aktivitas yang dilakukan berdasarkan hasil kegiatan evaluasi. Kemudian menetapkan ruang lingkup pendampingan dan pengembangan profesional. Nah, menentukan area yang perlu diperbaiki, apakah dari perencanaan program atau pelaksana program. Terus dilakukan secara terencana dan strategis untuk mencapai suatu tujuan dalam jangka waktu tertentu dan orang yang tepat. Pendampingan dan pengembangan profesional dilakukan secara terencana dan strategis untuk mencapai suatu tujuan dalam jangka waktu tertentu dan orang yang tepat untuk melaksanakan aktivitas pembinaan tersebut. Kemudian yang keempat, pendampingan dan pengembangan profesional adalah sebuah proses kolaboratif dalam satuan pendidikan antara orang yang melakukan pendamping dan guru demi tercapainya tujuan bersama. Terus prinsip-prinsip evaluasi pembelajaran. Menetapkan yang pertama itu menetapkan tujuan evaluasi yang akan dilakukan, kemudian menetapkan data atau informasi yang ingin didapatkan dalam kegiatan peninjauan, kemudian menentukan bentuk asesmen yang akan dilakukan untuk mendapatkan data atau informasi yang diinginkan, kemudian merancang aktivitas evaluasi yang bersifat reflektif dan dapat dijadikan pengemban bagi guru dan pelaksana program, terus menggunakan alat penilaian pencapaian yang jelas dan terukur. Nah, evaluasi kurikulum operasional. Mengapa kurikulum operasional perlu direfleksikan dan ditinjau ulang? Apa yang perlu ditinjau kembali? Dan bagaimana cara melakukannya? Siapa yang terlibat dalam evaluasi kurikulum operasional di satuan pendidikan? Nah, kita menjawab satu persatu mengapa kurikulum operasional perlu direfleksikan dan ditinjau ulang. Nah, meningkatkan hasil belajar peserta didik, keterlibatan, kepuasan belajar untuk menunjukkan kekuatan dari program belajar sebagai implementasi kurikulum operasional. Kemudian mengevaluasi perubahan terkini dari implementasi yang dilakukan. Mengukur ketercapaian visi dan misi lewat program yang diajarkan di sekolah. Kemudian evaluasi merupakan sarana pemberian umpan balik pada kompetensi mengajar guru yang selaras dengan tujuan dan kebutuhan belajar peserta didik serta kebutuhan dunia kerja. Terus apa yang perlu ditinjau kembali? Apa yang perlu ditinjau kembali yaitu yang pertama adalah alur pembelajaran. Alur pembelajaran, kemudian tujuan pembelajaran, kompetensi utuh yang memuat pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang akan dituju. Bagaimana ketiga hal tersebut terlihat secara vertikal maupun horizontal dengan mempertimbangkan aspek penting di setiap mata pelajaran. Sumber materi ajar, perlengkapan visual maupun auditori, kesesuaian dengan tahapan perkembangan anak. Persepsi peserta didik dalam menjalani proses belajar, kemudian persepsi orang tua dalam melihat perkembangan peserta didik, dan pengelolaan kinerja guru dan tenaga kependidikan agar mereka dapat bekerja dengan efektif. Nah, bagaimana cara melakukannya? Cara melakukannya itu dengan cara kolaboratif. Apa itu kolaboratif? Yaitu melibatkan seluruh stakeholder yang ada di sekolah,
Terus reflektif, melihat kembali pencapaian dan kekurangan dari berbagai aspek, jujur, dan berdasarkan bukti. Terus berdasarkan data, membuat kesimpulan berdasarkan fakta yang ditelaah secara seksama. Terus berpusat pada peserta didik. Nah, yang bagaimana berpusat pada peserta didik, yaitu mengedepankan kepentingan peserta didik dalam mengambil kesimpulan maupun keputusan. Terus fokus pada perbaikan dan pengembangan. Nah, siapa yang terlibat dalam evaluasi kurikulum operasional di satuan pendidikan? Yang terlibat dalam evaluasi kurikulum operasional di satuan pendidikan, yang pertama itu adalah guru, kemudian yang kedua wakil kepala sekolah bila ada, wakil kepala sekolah bila ada, kemudian kepala sekolah itu sendiri, kemudian peserta didik, kemudian orang tua peserta didik, dunia kerja, dan pakar. Nah, terus siklus pendampingan evaluasi dan pengembangan profesional. Nah, di sini ada perencanaan pemetaan kurikulum dan perencanaan pembelajaran. Kemudian refleksi dan umpan balik, pelaksanaan pembelajaran, dan evaluasi pembelajaran. Terima kasih. Mungkin ini yang sempat saya sampaikan pada hari ini. Mungkin teman-teman ada yang bisa memberi masukan, saya persilahkan. Terima kasih Ibu. Saya rasa untuk kolaborasi untuk saya ini luar biasa presentasinya hari ini. Sesuai dengan materi yang telah diperoleh fasilitator. Saya kira untuk bagi saya sudah lengkap lah. Sudah lengkap bagus. Iya. Iya, terima kasih Pak. Iya. Jadi terima kasih atas kesempatan ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi Bapak dan Ibu, khususnya bagi diri saya pribadi. Saya ucapkan terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.